المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para jamaah yang hadir, insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul untuk ta'lim sebagaimana biasanya. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya ta'lim tidak membaca tafsir yang biasa dibaca, walaupun saya akan membaca hadis yang tentunya berkaitan dengan ayat-ayat Quran, dan hadis ini oleh Imam Nawawi dijadikan sebagai syarah atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surah Ali Imran ayat 133. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, kata Allah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk segera memperoleh surga. Arduha, yang luas surga itu, as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Diceritakan oleh para ulama, para sahabat itu ketika mendengar ada yang namanya surga, itu yang ada di hatinya adalah kerinduan untuk segera menuju surganya Allah. Apalagi digambarkan bahwa yang namanya surga itu kan tajri min tahtihal anhar, berjalan di bawahnya sungai-sungai yang pohonnya itu buah-buahnya mudah dipetik, qutufuha daniyah. Dalam ayat lain Allah menggambarkan surga itu diisi dengan orang-orang yang terbaik. Adanya kalau anak-anak kecil muda yang lucu-lucu, cakep-cakep, wildanum mukhalladun. Itu yang dihibur ibu-ibu, dihibur sama anak kecil yang lucu-lucu, cakep-cakep. Kalau laki-laki digambarkan di sana wahurun 'ain. Ada bidadari yang matanya indah-indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang dipersimpan. Nah, sahabat itu mendengar diperintahkan untuk bersegera menuju surganya Allah, itu yang ada rindu.
Maklum, mereka atau para sahabat itu tinggal di Arab. Arab itu kan tanahnya kita tahu Arab, gersah. Kalau digambarkan ada kebun yang hijau, berjalan di bawahnya sungai, itu langsung bayangin yang indah-indah. Mungkin kalau yang denger ini orang Bogor, di kampung gue juga begini kan gitu. Ya begitu. Orang Arab itu begitu. Jadi yang terbayang adalah mereka tuh rindu. Nah, oleh karenanya semua amalan dan semua upaya yang bisa menuju surganya Allah dilakoni. Bahkan untuk cepat menuju surga itu adalah jalannya mati, ya nggak apa-apa mati. Bukan karena di dunia bosan, bukan. Ada juga ada orang yang di dunia bosan karena ditagih-tagih utang, ya Allah daripada begini udahlah mati aja. Udah banyakan utang, udah nggak ada pensiunan lagi. Kalau yang PNS itu jadi anak pang, enak, anak pangsiunan. Kemarin saya dianterin habis pengajian di Magelang. Kegiatannya apa Pak? Alhamdulillah Kiai, saya sekarang jadi anak pang, pangsiunan. Anak pang itu anak apa namanya? Pangsiunan. Rupanya dulu dia dinas di Pemda. Kalau yang punya pangsiunan enak. Yang ini usia usap pensiun, tapi nggak ada pensiun. Itu kan mau lama-lama hidup juga ngapain juga. Ya Allah. Ya akhirnya kadang-kadang gitu. Nah, kalau itu kan bosen hidup di dunia. Karena problemnya banyak. Kalau sahabat dia bosen hidup di dunia bukan karena problem hidup yang membuat mereka di dunia berat, bukan. Karena rindu ingin bertemu Allah di surga. Makanya dulu ada seorang disebut Sultanul Asyiqin, sultannya para perindu. Namanya Ibnul Farid. Ini sufi tapi penyair. Ibnul Farid dalam syairnya mengatakan begini. Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Laisa su'li minal jinani na'iman. Ya Allah, kalau saya berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta ridhamu dan surgamu. Kalau saya minta surga, bukan karena yang saya inginkan nikmat-nikmat yang digambarkan tadi, bidadari yang indah, bukan. Bidadari yang cantik-cantik, wahurun ain, ya, hurun maksuratun fil khiyam, bukan itu. Ya. Bukan karena buah-buahannya yang gampang dipetik, bukan karena sungainya yang indah, bukan karena segala keinginan langsung tercapai, bukan. Kalau saya ingin segera ke surga ya Allah, kata Ibnul Farid, ghaira anni uhibbuha li'araka, semata-mata karena saya rindu ingin segera menatap zatmu, Masya Allah, ingin melihat dirimu, karena Allah hanya bisa dilihat di surga dengan mata telanjang kita. Kalau di dunia ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan tidak bisa. Oh, soalnya Nabi Musa saja pernah minta kepada Allah agar bisa melihat Allah di dunia, suruh melihat gunung, kan gitu kan? Ya. Kata Allah, hai Musa, lantarani, kau tak akan bisa melihat diriku dengan matamu. Walakin inzur ilal jabal
tapi cukup kau lihat gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kemudian tetap dan kau bisa menatapnya, berarti kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala Allah bertajalli, Allah memperlihatkan dirinya lewat gunung. Gak usah dibayangin, kita nggak akan nyampe. Allah bertajalli lewat gunung. Nabi Musa kelengar, nggak kuat. Nah, berdasarkan ayat ini dan juga beberapa hadis nanti, maka ada sekelompok ulama atau mayoritas ulama mengatakan di dunia orang manusia tak bisa melihat Allah. Tapi di akhirat, di surga, semua sepakat bisa. Ada ayat berbunyi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga yauma idzin, pada hari di mana mereka masuk surga, nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa memandang Tuhannya. Masya Allah. Karena mereka bisa memandang Tuhan. Nah, Ibnul Farid itu yang dikenal dengan sebutan Sultanul Ashiqin, penyair yang dikenal dengan sebutan gelar sultannya para perindu. Dia jujur mengatakan, laisa su'li minal jinani na'iman. Ya Allah, kalau aku ingin masuk surga, meminta masuk surga seperti doa kita umumnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan nikmat-nikmat itu. Karena kalau nikmat-nikmat itu yang diinginkan, bidadari, sungai yang indah, kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang indah, berarti itu yang kita inginkan bukan Allah. Masih dunia. Hina itu kalau buat para sufi. Buat orang-orang yang dekat dengan Allah, kalau keinginan kita masuk surga kayak begitu, ya gampangnya ngomong, walaupun pasti beda ya. Cantiknya wanita dunia sama cantiknya bidadari surga, beda apa lain? Beda. Wanita bidadari surga tidak mengenal mens, baik menstruasi maupun mencret. Istri kita di sini kenal mens, ada liburnya, ada menstruasinya, ada bahkan sudah tidak men lagi, apa namanya? Menopause, men juga menopause. Bagi yang sudah sepuh-sepuh kan merasakan. Ternyata katanya istri kalau sudah menopause lain. Betul ya Pak? Tanya yang udah sepuh-sepuh ini. Saudara-saudara, di surga itu. Tapi kan walaupun beda, tetap itu bisa dirasakan nikmat itu. Dan itu makhluk, nikmatan makhluk. Indahnya kebun, sungai, sama itu makhluk juga. Nah, kalau orang ingin bertemu Allah, berarti tujuannya adalah Allah, bukan makhluk. Makanya, ghaira anni uhibbuha li'araka, saya ingin masuk surga karena saya ingin menatap wajahmu. Jadi kerinduan para sahabat akan surga itu bukan pada nikmat-nikmat tadi, karena pengen bertemu Allah. Dahsyat sekali. Walaupun mungkin ada orang-orang yang keimanannya ibarat orang itu masih ukurannya ukuran yang selain Allah, duniawi, material, dan itu didasari keimanan yang memang belum kuat. Maaf, sama kayak orang ngaji Pak. Ada orang yang ngaji datang ke satu tempat itu karena pengen dapat nikmatnya ilmu. Udah nikmatnya ilmu, murid. Jadi kalau udah mendengarkan ilmu disampaikan, hadis disampaikan, ayat Quran dijelaskan, nikmat.
boleh ada air jahe gini, boleh. Ada enggak ada tetap datang. Karena bagi dia ilmu. Tapi ada orang yang datang ngaji itu karena ukuran-ukuran tertentu. Ya kayak begini. Apalagi kalau ada lebih dari ini. Kan begitu kan? Saya mau ceritain, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Dulu ketika yang punya Masjid Kubah Mas masih hidup, namanya almarhumah Ibu Hajjah Dian Al-Mahri. Kan itu Masjid Dian Al-Mahri terkenalnya. Saya pernah ngisi pengajian baik di masjid itu, maulid, maupun di rumahnya dulu, di daerah Jakarta Selatan, Petukangan Selatan. Pengajiannya saya ingat malam Sabtu, Ba'da Isya. Itu kalau bapak-bapak. Itu ngaji dari habis Isya, Pak. Selesai kira-kira jam 11. Jadi mulai datang dikasih snack. Nanti selesai ngaji, makan. Itu orang ngaji betah semua. Aulanya gede, lebih besar dari masjid ini. Panjang. Kenapa betah? Snack, kedua makan enak. Terakhir pulang, masing-masing bawa beras 5 atau 10 liter gitu. Sama uang 50.000. Itu yang katanya pada pegel, asam urat, nggak ada yang bilang pegel. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sehat semua. Nah, ada yang ngajinya karena begini. Mungkin begitu almarhumah sudah wafat, tidak ada yang melanjutkan ngaji begini, jamaah berkurang. Karena ada yang begitu kan? Emang level ngajinya begini, ya biarin. Ada yang memang sudah ilmu, dia nikmat ngedengerin ilmu itu. Ada, nggak ada makanan. Bahkan andai kata kiainya diwakilkan pun tetap ngaji dia. Karena bagi dia ilmu, nikmat ke masjid itu. Ya sama kayak bapak-bapak yang sudah merasakan nikmat ke masjid sholat. Imamnya apakah ustadznya suaranya bagus ataukah yang biasa. Tetap nikmat aja bagi dia. Karena tidak terpengaruh. Nah, begitulah kira-kira orang yang berharap surga. Gitulah. Ada yang masih berharap bidadari. Makanya yang dibahas, Pak, di surga. Tuh kita dapat jatah bidadari berapa, Pak? Yang perempuan nggak terima. Kalau laki-laki bidadari, kita dapat bidadara dong, Pak. Masih kayak begitu aja. Ya emang levelnya masih begini gitu. Ya maklumin seperti jamaah ngaji yang levelnya tadi. Berharapnya, kata orang Jawa atau Madura sana, syai'un, sesuatu syai'un. Mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, merasakan nikmatnya iman, percaya dia akan bertemu dengan zat para yang maha memberi nikmat. Kita ketemu tadi tuh, makanan itu nikmat namanya. Maaf ini. Bidadari, istri, makanan, kasur, itu kan yang menciptakan nikmat. Atau nikmat lah. Pertanyaannya, lebih nikmat mana? Orang merasakan nikmat, mendapatkan nikmat, atau bertemu dengan zat yang menciptakan nikmat. Masya Allah. Makanya dalam kitab-kitab tauhid, kalau kita nanti ngaji kitab tauhid, disebutkan bahwa nikmat paling tinggi di surga itu adalah melihat Allah. Sehingga digambarkan, kalau sudah datang wayahnya, jatahnya seseorang bertemu Allah, dia lagi dengan bidadari ditinggal. Dia lagi makan enak, makanannya ditaruh. Dia lagi main sama anak-anak kecil, ditaruh. Dia lagi di sungai, ditaruh semua langsung. Menatap Allah. Dan menatap Allah itu semuanya berbeda. Berbeda apa namanya? Berbeda durasinya, volumenya, keseringannya. Ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sepanjang waktu. Sesuai dengan amal soleh. Masya Allah. Datangnya ke masjid sebelum azan apa pas qomah. Kan begitu pengaruh, Pak. Rutin apa enggak, sedekahnya gimana. Kalau ngaji sih insya Allah, saya anggap sama lah. Yang nyender sama yang gak nyender sama aja, insya Allah baik.
Itu. Tapi kalau yang masalah datangnya awalan, ada yang menunggu dari maghrib sampai isya nggak pernah pulang. Ya, ada kan jamaah yang di masjid begitu, masya Allah, dia kalau udah maghrib sampai isya dia nggak pulang. Sholat sunnah, baca Quran, atau wiridan. Saking tadi dia merasakan kenikmatannya. Lah, sahabat ketika ayat ini turun tadi dalam syarah yang saya baca, saya nggak baca kitabnya, tapi saya alhamdulillah ini bawa HP. HP ini menolong bisa melihat kitab dari sini. Itu walaqad kana hadza huwa humus sahabatul awwal. Para sahabat di masa awal seperti itulah kondisinya. Begitu dengar surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, luar biasa mereka. Nah, sampai para sahabat itu ketika melihat ada orang yang ini dari maghrib sampai isya nggak pulang, dia melakukan itu. Sama, dulu rebutan, Pak. Apa berlomba-lomba lebih tepatnya? Karena ayatnya wasari'u, saro'a itu bersegera, itu maksudnya berlomba-lomba lah. Itu sama fasabil. Jadi orang ibadah tuh ngintip-ngintip. Kalau ibarat orang bulan puasa gitu, tadarusan gitu ya. Di seberapa dia? Wah, saya ngebut. Saking semangatnya itu. Dulu begitu. Lihat tetangganya, Masya Allah, sedekah nyumbang masjid. Berapa dia? Yang ngasih 1 juta, saya mau lebih Bukan berarti dia mau pamerkan, dia merasa malu. Yang ngasih 1 juta itu ekonominya dari dia lebih rendah. Kok itu aja ngasih 1 juta? Dia yang lebih tinggi harus lebih malu. Jadi orang berlomba-lomba. Sehingga karena dulu ibadah itu berlomba-lomba, datanglah sekelompok orang-orang fakir, orang-orang susah kepada Nabi. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Saya baca hadisnya ini. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahu", sekelompok sahabat datang pada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Ya Rasul, kata orang-orang susah, orang-orang kaya itu mengalahkan kami dalam urusan pahala. Kalau mereka sholat, yang kaya, kami bisa sholat. Kalau mereka puasa, orang kaya, kami bisa puasa. Cuma satu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sayangnya kalau orang kaya bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Karena nggak punya uang. Sholatnya sama, puasanya sama. Orang kaya bisa sedekah, orang kaya bisa haji, orang kaya bisa zakat. Kira-kira kami ini nasibnya orang susah gimana nih? Katanya suruh berlomba-lomba mengejar surga, modalnya kalah. Qala, Nabi menjawab, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Loh, bukankah Allah sudah memberikan pada kalian media, instrumen, alat lain buat bersedekah? Sedekah itu nggak selalu harus bersifat uang. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Kata Nabi, tasbih yang kalian baca itu sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kalian baca sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap hamdalah yang kalian baca itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kalian membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa nahyin 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalau kalian amar ma'ruf sadaqah, nahi mungkar sadaqah, bahkan wa fi bud'i ahadikum, ketika kalian mendatangi istri kalian sedekah juga.
Saudara-saudara, jadi Nabi ingin jelaskan bahwa pahala itu, sedekah itu tempatnya banyak. Hatta urusan campur, bahkan urusan campur sama istri, itu aja sedekah pahala. Kalau sahabat yang datang ini bingung, lalu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah kalau kami menunaikan syahwat kami pada istri kami dapat pahala ya Rasul? Loh, bingung dia. Enak-enakan kok dapat pahala. Loh, Nabi bilang, jawab, qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Sekarang kalau kalian syahwatnya disampaikan, ditunaikan di tempat yang haram, dapat dosa enggak? Zina, dosa enggak? Berarti kalau sama istri dapat pahala. Masya Allah. Maka bagi yang masih kuat-kuat itu sedekah, Pak. Yang masih kuat-kuat. Ya, kecuali yang memang sudah tinggal perjuangan hidup. Diperjuangkan juga udah susah hidup. Itu saling maklum. Kalau itu udah saling maklum. Ya. Alhamdulillah. Kalau yang masih muda-muda dulu, Masya Allah, seminggu sehat, seminggu bisa 2-3 kali sedekah. Istrinya nagih malam Jumat, bang nggak sedekah bang? Ya, kalau udah 50-an, ya seminggu sekali udah bagus. Kalau 60-an ke atas, katanya sebulan sekali udah bagus, betul ya? Masya Allah, ya tergantung. Ya. Saudara-saudara jamaah, nah, saya ingin katakan bahwa agama ini memberikan kepada kita banyak jalan menuju surganya Allah. Rawahu Muslim, hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, yang ini hadis kalau kita pahami ya, ini tuh jadi sahabat itu bukan hasud, yang miskin sama yang kaya, tapi disebutnya dalam agama ghibtah. Ghibtah itu iri yang positif. Dalam riwayat lain, Nabi kemudian mengajarkan, kalau kalian mau mengejar orang-orang kaya, maka bacalah setiap habis salat tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar 33. Maka itu jika kalian baca rutin, maka itu akan mengejar kekurangan kalian yang miskin-miskin, pahalanya dari orang kaya. Akhirnya yang miskin-miskin ini setiap habis sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah. Rupanya yang kaya ngeliatin, lu ngapain lu katanya? Zaman sahabat ini bocor juga Pak. Ini kami datang pada Nabi dikasih tahu kalau mau dapat pahala banyak supaya kami yang nggak bisa sedekah uang ini tapi tidak kalah sama yang bisa sedekah uang, habis sholat 5 waktu suruh baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Akhirnya yang kaya-kaya ngikutin. Begitu yang kaya-kaya baca juga habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Yang miskin datang lagi sama Nabi. Ya Rasul, orang-orang kaya ngikutin juga. Gimana katanya? Ya udah, akhirnya Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya kalau udah kayak gitu, itu memang anugerah Allah. Ketemu orang kaya yang sedekahnya rajin, wiridnya rajin, ya emang udah anugerah Allah. Artinya ada orang kaya sedekahnya rajin, berarti syukur dong. Tapi ibadahnya tekun, emang udah pilihan. Sama kayak orang miskin, sabarnya kuat. Karena ada juga orang miskin yang ngeluh terus, Pak. Ada udah miskin ngeluh terus, itu nggak membantu juga sih sebenarnya. Ngeluh itu juga ya, kadang-kadang yang dikeluhin sama yang mengeluh ya senasib. Tapi ada orang miskin yang ibadahnya luar biasa. Sudah dia susah, tapi ibadahnya luar biasa. Tapi bukan cuma sabar, sampai pada level syukur. Nah ini luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini menunjukkan generasi awal
itu adalah generasi emas ya pada masa Nabi. Makanya dalam hadis Nabi katakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi kurun adalah kurun di mana mereka hidup bersama saya. Karena sahabat itu pada masa Nabi berlomba-lomba ibadah, Pak. Kalau dikasih tahu kebaikan langsung dikerjain. Dan nawarnya itu bukan nawar yang lebih mudah, nawarnya nawar yang lebih berat. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Tiap hari puasa. Saking rajinnya puasa, dia jarang pulang. Tiap malam dia di masjid. Istrinya Abdullah bin Amr bin As, itu berarti mantunya Amr bin As. Amr bin As main ke rumah anaknya. Tanya sama mantu perempuannya. Kalau kata orang Jakarta, laki lu di mana? Laki lu bagaimana? Suamimu bagaimana? Alhamdulillah Pak, anak bapak soleh. Tiap hari puasa, tiap hari di masjid. Saking rajinnya saya jarang ditoel-toel. Kalau bahasa kitanya ini, bahasa saya. Kaget Amr bin As. Lapor sama Nabi. Akhirnya di masjid ketemu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As kepada Nabi. Ya Abdullah, anta alladhi qila laka kaza 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 wa kaza. Hai Abdullah bin Amr bin As, kamu katanya begini ya. Saking rajinnya puasa, saking rajinnya sholat, jarang pulang. Istrimu kayaknya begini. Qala ay wa na'am. Ya Rasul, ya itu saya. Memang kenapa ya Rasul? Enggak boleh begitu, kata Nabi. Inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak yang harus kau tunaikan. Apalagi masih muda istrinya. Kecuali istri kita udah tua, udah sama-sama ngerti. Ya, pulang ke rumah juga cuma nanya doang, paling istri kita sama cucunya, mbahmu di mana? Itu di depan TV nek, tiduran. Ya udah biarin aja, penting hidup. Lalu begitu balik udah tua-tua, cucunya bilang, oh di situ, ya udah, alhamdulillah nggak apa-apa. Ya, begitu juga yang laki-laki, nenekmu di mana? Di kamar, udah biarin aja lah. Ya namanya juga tinggal rahmahnya. Mawaddahnya udah berkurang, Pak. Kalau mawaddah itu kan ketertarikan seorang laki-laki dan perempuan pada lawan jenisnya karena fisik. Masih muda begitu. Kalau udah tua kan ya biasa aja. Yang ngelihat tapi juga udah susah gimana? Ya, tinggal rahmahnya. Diperjuangkan pakai macam-macam, ya, obat macam-macam. Dikasih sono dari Dieng sono Purwoceng, tetap aja nggak bisa. Ada madu, ada Purwoceng, sama aja. Tinggal rahmahnya, tinggal apa namanya? Rahmahnya. Nah, Abdullah bin Amr bin As istrinya masih muda, ditinggal ke masjid terus, salah Pak. Salah, ditegur. Wa inna li badanika 'alaika haqqan, badanmu punya hak, harus dipakai istirahat, pakai tidur. Ya harus diisi juga gizi. Kalau orang puasa terus kan lemes juga. Orang puasa terus kan nggak ada gizinya. Tubuh ini butuh gizi juga, ibarat mobil. Harus ada bensinnya, harus ada olinya, supaya menggeraknya itu bagus kan begitu. Nggak terdet gitu kan. Harus dibersihkan filternya kan gitu. Nah, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tuhanmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, maka berikanlah masing-masing, tunaikan haknya. Kalau kau mau puasa sebulan itu, puasa 3 hari udah bagus, karena satu kebaikan itu bagi umat Nabi Muhammad dilipat gandakan 10 kali lipat. Puasa 3 hari sebulan, itu kayak puasa sebulan. Saya lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu ya puasalah. Senin Kamis sudah bagus. Saya lebih kuat dari itu. Kalau gitu kau puasalah. Kalau kau lebih kuat, Senin Kamis itu kan berarti seminggu 2 kali, itu juga. Kalau gitu puasalah kau
sehari tidak puasa 2 hari. Artinya seminggu dia 3 kali puasa. Dia bilang, ya Rasul, saya lebih kuat dari itu. Gimana kalau dibalik, puasa 2 hari, nggak puasa sehari? Nawarnya itu lebih berat. Ibadah itu zaman dulu sahabat, nawar ibadah itu lebih berat, bukan lebih ringan. Coba orang zaman sekarang, dikasih wiridan sama kiainya. Ini kalau mau sukses, usaha, baca surat Waqiah, sambil sholat duha 8 rakaat, Waqiahnya sekian kali, malam tahajud begini, insya Allah usahamu sukses. Bisa nggak ini diwakilin orang, saya bayar dia gitu. Coba dah. Orang zaman sekarang ibadah aja dia mintanya diapain? Diwakilkan ke orang ya. Sahabat dulu begitu Pak. Malah nawarnya lebih lebih berat. Akhirnya Nabi berkata pada Abdullah bin Amr bin Aslah, puasa itu kau sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Daud. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Ya Allah, saudara-saudara hadirin, inilah ya, dahsyatnya bagaimana sahabat-sahabat dulu. Nah, makanya kalau kita bicara kurun, generasi terbaik, generasi para sahabat. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun di mana saya hidup. Arti masa. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun sesudahnya, yakni tabi'in. Sesudah sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun sesudahnya lagi dan selanjutnya. Kalau kurun. Tapi kalau orang baik sepanjang masa ada, Pak. Orang jelek sepanjang masa ada. Apakah di zaman sahabat itu tidak ada orang yang berzina? Ada. Cuman mungkin nggak sebanyak sekarang. Zaman sekarang orang zina terbuka. Apakah di zaman sahabat tidak ada orang main judi? Ada. Cuma nggak kayak zaman sekarang. Judi online dahsyat banget. Sampai orang yang suruh blokir nggak blokir. Narkoba gitu. Itu kita sih sebenarnya udah tahu lagu kayak begini dari dulu. Aparat begitu. Yang ditangkap 4, yang dibebasin 6. Ya kenapa? Yang 6 ini soalnya katanya alasannya dibina. Yang lain karena kurang setoran dibina. Misalkan nggak narkoba, nggak judi, itu kan lagu lama. Kalau pemimpin di atas tinggal ngomong enak, di bawah begitu semua. Rahasia umum, Masya Allah, prihatin. Lihat orang kadang-kadang bekerja, kasihan nyari uangnya juga berat Pak, jadi Grab online, sambil nunggu penumpang, main selot. Dapatnya berapa sehari? 50.000, 100.000. Buat main slot 20.000. Walaupun dipikir hiburan itu, uangnya habis begitu aja. Kalau dulu kan orang masih zaman SD, masih ingat kan kita, untuk main judi dia harus datang, nunggu pengumuman aja di depan warungnya pakai radio gitu. Judi itu dipersulit. Sekarang ya Allah gara-gara begini bisa. Narkoba dulu, ya Allah orang mau mabuk datang ke warung khusus. Sekarang sudah canggih. Nah, tapi apakah di zaman akhir tidak ada orang baik? Insya Allah masih banyak. Ya saya berharap, berdoa semoga kita semua yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini termasuk umat Nabi Muhammad yang di zaman akhir ini termasuk kelompok orang-orang baik. Amin. Sebab kata Nabi dalam hadis, ummati kal matar. Umat saya itu seperti hujan. La yudra, tidak diketahui awaluhu am akhiruhu khair. Bagian awal dan akhirnya. Dan yang akhirnya kah yang lebih baik. Ibarat hujan, gedenya di awal, apa di akhir, belum tentu. Kadang-kadang ada hujan, di awal gede, akhir kecil.
Kadang-kadang hujan begitu kan. Awal kecil, gerimis. Gak gede, terakhir gede sekali. Nah, itulah umat saya. Ya, kalau melihat ada satu majelis di mana orang bisa berkumpul, semuanya berzikir, sholawat sampai puluhan ribu, ratusan ribu, di majelis-majelis besar gitu ya. Ya Allah, berarti kita masih punya harapan orang baik banyak. Orang baik ini masih banyak lah. Moga-moga ya bapak-bapak ini yang di masjid ini semua kita niatkan ini bagian daripada kita sari'u atau sara'a, kita bersegera untuk mendapat ampunan dari Allah. Ini yang maha. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita malam hari ini. Semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan, saya silahkan. Ada? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kebalikannya dengan istri yang soleh? Apakah dia masih menjadi suami kita? Apakah kemudian masih juga? Apakah dia punya apakah istri-istri yang solihah akan bertemu suaminya? Iya. Masih. Iya, masih. Suami lagi. Ya kalau dia bosan sama suami yang di sini mungkin nggak gitu. Tapi begini Pak, ketertarikan pasangan di surga itu suami dan istrinya. Istri kita itu nanti di surga dan sebaliknya suami kita di surga, Bu. Itu levelnya luar biasa bagus. Percayalah, istri Bapak itu nanti di surga itu tidak kalah cantiknya dengan bidadari. Oh, kayaknya udah bayangin bini gua kayak gini di sini. Di surga apa gak kalah sama bidadari. Nah ini kan yang terbayang begitu kan? Pertanyaan sederhananya, Masya Allah. Dan sebaliknya, perempuan itu nanti suaminya, walaupun di dunia suaminya biasa gitu ya, di sana suaminya cakep sekali. Ya. Umurnya juga semuanya uruban atraba. Karena surga itu tempat keindahan itu. Dia boleh ada orang jelek di sana, Pak. Loh iya kan begitu. Ini kita harus mulai bahas. Di surga nggak boleh ada orang jelek. Nah terus yang kami jelek-jelek di dunia dipermak sama Allah di akhirat. Dicakap semua pokoknya, percaya dah. Nah, makanya kalau ada kiai bercanda, ya karena itu kan Nabi pernah ditanya ya sama nenek-nenek, ya Rasulullah doakan saya bisa masuk surga. Nggak bisa naik. Nenek-nenek nggak bisa masuk surga, nangis. Padahal maksud Nabi benar. Nanti orang masuk surga itu muda semua. Nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Artinya muda lagi, cantik semua. Kenapa? Masuk surganya muda, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tadi, surga itu tempat keindahan. Kalau di surga ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, berarti merusak pemandangan. Merusak pemandangan berarti. Berarti orang bisa protes sama Allah, ya Allah katanya surga isinya orang yang indah, lalu ada kakek-kakek di sini. Ada nenek, itu Pak. Paham ya Pak ya? Saya pikir Bapak mau bertanya, bagaimana kalau ada seorang perempuan ketika hidup di dunia, dia pernah menikah dengan beberapa laki-laki. Nah gitu loh. Kalau laki-laki pernah menikah dengan beberapa perempuan, sama masuk surga, jadi istrinya semua. Bagaimana kalau kebalikannya? Perempuan ada yang menikah dengan laki-laki berapa kali? Saya punya nenek. Ibunya ibu saya, ibunya Ki Ma'ruf. Cantik sekali orang. Namanya Maimunah.
cantik sekali. Orang semua bilang dulu kayak putih, kayak Belanda cantik. Itu nikah. Yang saya tahu aja, saya hafal 4. Itu kiai besar semua. Kata paman-paman saya, nenek lu bukan 4. Berapa kali saking cantiknya. Janda sebentar. Yes. Pertanyaannya dengan suami yang mana? Nah, ini dulu pernah dibahas dalam kitab fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau ada terjadi wanita semacam ini, dengan suami yang manakah dia? Katanya dengan suami yang paling bagus akhlaknya. Dengan suami yang paling bagus akhlaknya. Ternyata di surga itu yang membuat orang nilainya tinggi akhlak, Pak, bukan wajah. Karena kalau wajah semua nanti cakep semua otomatis di sana. Di sana otomatis cakep semua. Tapi kalau akhlak tergantung bawaan dari dunia. Nah, sekian, semoga manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. ولك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا